Dampak meluapnya Kali Ciliwung, sampah menumpuk di pintu air Manggarai. Pengangkutan 300 kubik sampah yang tersangkut di pintu air pun dipercepat. Menyebabkan material sampah mulai dari bambu, kayu hingga sampah rumah tangga menumpuk di aliran pintu air Manggarai. 3 unit alat berat milik unit pengelola kebersihan UPK, Badan Air Provinsi DKI Jakarta, dikerahkan untuk mengangkut sekitar 300 meter kubik tumpukan sampah dari aliran menuju bantaran. Diangkut dengan 15 unit armada truk, tumpukan sampah selanjutnya akan dibuang ke tempat pembuangan sampah sementara Perintis Kemerdekaan, Jakarta Utara. Nah, ini adalah kasus klasik Ustaz ya, yang terjadi setiap musim hujan tiba, sampah menumpuk di bantaran sungai atau di beberapa pintu air. Ustaz, kita bicara kebersihan, kadang ada orang membandingkan negara kita dan notabene penduduk muslim menjadi mayoritas dengan negara lain yang muslimnya minoritas. Dan mereka jauh lebih bersih dibanding kita. Sering nih Ustaz Pandiko, misalnya negara barat sana itu bersih banget, kita negara Islam begini yang banyak orang Islamnya banyak yang abai dengan kebersihan, ya bilang gitu Ustaz. Ini gimana Ustaz tanggapannya? Ya itulah yang membuat kita juga malu ya sebetulnya ya. Karena apa? Karena di situ terlihat ya. Kan sebetulnya keimanan seseorang itu terlihat dari perilakunya gitu ya. Perilakunya. Dia bisa aja ngomong, wah saya beriman gitu ya. Tetapi keimanan ini kan permasalahan hablum minallah dan hablum minan nas gitu. Jadi urusannya bukan hanya urusan sama Allah, tetapi ada urusan sama sesama, ada urusan sama alam, ada urusan sama lingkungan. Dan agama Islam itu agama yang bukan urusan dia sama Allah saja begitu. Ya, agama yang inamabu itu liutamima makarimal akhlak, yang kemudian akhlaknya yang kemudian yang menjadi landasan agama Islam. Akhlak apa? Akhlak terhadap lingkungan juga salah satunya. Makanya kebersihan ini menjadi salah satu yang penting di dalam keislaman gitu. Ya, bagaimana orang Islam harus berwudu sehari 5 kali ya di tempat yang di Arab Saudi itu yang tidak ada air sebetulnya. Jadi untuk berwudu 5 kali sehari itu sudah berat sebetulnya. Ya, untuk mandi sekali sehari ini sudah berat. Makanya mandi junub itu kemudian disunahkan di hari Jumat. Karena apa? Karena mandi besar gitu ya. Karena memang air susah gitu. Tapi betapa Islam betul-betul memperhatikan yang namanya kebersihan, bukan hanya dalam atau hati atau ruhiyahnya saja, tapi kebersihan jasadiah dan lingkungan. Itu intinya. Jadi jangan ngaku umat Islam kalau Anda tidak cinta kebersihan ya nih Ustaz ya, itu harus tuh Ustaz ya. Islam itu sudah sangat dekat dengan kebersihan gitu Ustaz ya, sangat dekat. Jadi kalau misalnya kita jorok tuh dipertanyakan gimana nih alatnya gitu Ustaz. Karena untuk keberlangsungan hidup masyarakat di sekitar juga. Nah Ustaz, bicara soal kebersihan, Islam begitu menaruh perhatian besar pada kebersihan kamar mandi nih Ustaz, terutama di rumah ya. Bahkan disebutkan dalam hadis kalau kamar mandi itu tempat persemayaman jin dan setan. Nah gimana nih Ustaz, mungkin banyak yang takut ke kamar mandi jadi nih Ustaz gara-gara katanya banyak jin sama setan. Ini gimana Ustaz? Ya, yang namanya jin sama setan sih banyak di mana-mana ya, bahkan betul. di dalam diri ya, di dalam diri mengalir dalam darah itu yang namanya allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kan kita dibisikin setan melulu ya. Jadi kalau misalnya jangan takut sama setan, orang setannya juga ada di sekitar kita gitu ya. Ada di dalam sudur, di dalam dada yang ngebisikin terus. Justru kita harus takut sama kita sendiri. Siapa tahu kita ini lagi dibisikin setan atau tidak. Jangan-jangan kita setannya. Kan setan itu kan sebetulnya artinya segala sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, itu termasuk setan. Sifat itu setan itu ya. Nah permasalahan tadi kamar mandi begitu. Ya memang kalau dalam hadis jelas ya, tempat tinggal jin itu kan di tempat-tempat yang kotor, di tempat-tempat yang kamar mandi yang bau, kemudian di tempat-tempat yang kosong gitu ya. Jadi kalau misalnya ada rumah, jangankan kamar mandi, di rumah itu ada satu tempat yang gelap, yang kosong terus satu kamar, itu pasti tempat jin, itu udah otomatis begitu ya. Nah, makanya harus dibuka, harus dibersihkan, jangan kemudian kotor gitu. Nah kita juga kan ada adab ya, doa masuk kamar mandi. Makanya setiap masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its, kan gitu. Jadi dengan kita Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah, ya pasti jin-jin juga minggir gitu. Nah karenanya kita harus paham doa ini. Ketika kita bilang bahwa Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku ini berlindung kepadamu ya Allah dari apa? Minal khubuthi wal khaba'its, dari setan-setan laki-laki dan setan-setan perempuan gitu. Ya udah. Atau kita datang masuk ke yang kosong atau rumah yang asing dan lain-lain, a'udzubi kalimatillah min
atamati min syarri ma khalaq. Kan itu juga sama. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan seluruh makhluknya. Sama. Jadi ketika kita menghadirkan Allah dalam diri kita nggak perlu takut orang setan yang takut. Kita kan khalifah, kita kan pemimpin. Kita ini pemimpin khalifah di muka bumi ini. Jadi masa kita takut sama setan sama semuanya? Jangan gitu ya. Kita harus kemudian berlaku sebagai pemimpin. Nah, mereka takut kalau kita taat sama Allah karena mereka bukan takut sama kita, mereka takut sama Allah. Kurang lebih begitu. Nah, jadi intinya jangan takut sama setan dan jin dimanapun, yang mau di kamar mandi, mau di kamar mayat juga nggak usah takut gitu. Pokoknya intinya sama aja di mana aja gitu ada. Dan ingat pemirsa, selalu jaga kebersihan. Nah, kalau misalnya di kamar mandi suka ada setan, ya dibersihin kamar mandinya biar setannya nggak suka gitu. Karena bersih.